Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ayu Sulistiawati dengan NPM C1B025090 dari kelas A, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan memberitahu catatan materi saya dari pertemuan 11 sampai 15 dengan berjudul besar Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza, SPD, NPD untuk memenuhi tugas akhir semester. Oke, masuk ke catatan yang pertama, yaitu hakikat penelitian dan metode ilmiah. Hakikat penelitian sendiri adalah usaha sistematis untuk menyelidiki masalah atau potensi dengan tujuan mencari jawaban menggunakan metode ilmiah menurut Bapak Sugiono 2020. Hakikat penelitian sendiri juga bisa bermaksud proses penyelidikan ilmiah melalui pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan menurut Arifin 2018. Metode penelitian sendiri adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah menurut Coswell 2006. Menurut cara ilmiah sendiri, itu yang pertama ada rasional atau maksud akal dan dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga sistematis atau langkah-langkah yang logis. Yang keempat valid atau derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan peneliti. Dan yang terakhir reliable, yaitu derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Kriteria penelitian yang baik sendiri, yang pertama adalah bermanfaat bagi kebaikan, yang kedua mengandung nilai kebaruan, dan yang ketiga tema up to date, misalnya dikaitkan dengan COVID-19 dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, data dalam bentuk deskriptif, tabel, diagram, dan gambar. Yang keenam, orisinil dan tidak mengandung plagiasi. Yang terakhir, bisa dipublikasikan dan diakses dalam bentuk jurnal, posting, buku, dan lainnya. Masuk ke siklus proses penelitian menurut Scientific Method, Creswell 2015, halaman 15, yaitu yang pertama adalah identifikasi permasalahan penelitian, maksudnya menetapkan dan menjustifikasi permasalahan. Dan yang kedua ada tinjauan kepustakaan, yaitu menemukan dan menyeleksi sumber dan merangkum sumber. Yang ketiga, penetapan maksud penelitian, maksudnya adalah mengidentifikasi pernyataan maksud atau hipotesis. Yang kelima, pengumpulan data, yaitu menyeleksi individu yang dengan teliti, mendapatkan izin, dan mengumpulkan informasi. Yang kelima, analisis dan interpretasi data, yaitu menguraikan, mempresentasikan, dan menjelaskan data. Yang keenam, pelaporan dan evaluasi penelitian, yaitu memutuskan audiens, menstruktur laporan, dan menulis laporan. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan dan metode penelitian. Metode penelitian memiliki jenis metode yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran, di mana pendekatan kuantitatif sendiri itu ada positif atau deduktif, lalu pendekatan kualitatif adalah propositivistik atau induktif, dan yang terakhir campuran pendekatannya itu melalui deduktif, induktif, dan induktif-deduktif. Fokus untuk kuantitatif sendiri adalah menguji dan membuktikan teori, dan tipe rancangannya atau contoh yaitu eksperimen, korelasi yang termaksud regresi, dan yang ketiga survei. Untuk fokus kualitatif yaitu menghasilkan atau mengembangkan teori. Tipe rancangannya adalah grounded theory, etnografi, naratif, fenomenologi, dan studi kasus atau histori. Dan yang terakhir fokus campuran yaitu membuktikan dan mengembangkan teori. Tipe rancangannya sendiri adalah yang pertama penelitian dan pengembangan, research dan development, dan yang kedua penelitian tindakan atau action research, yang ketiga parallel convergent, dan yang keempat sequential explanatory, dan yang terakhir adalah sequential exploratory. Dan yang kelima adalah sistematika, proposal, dan laporan penelitian. Yang pertama ada
sistematika proposal penelitian kuantitatif, di mana di bab 1 ini adalah bagian pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan definisi operasional. Masuk ke bab 2 itu adalah bagian kerangka teori dan berpikir. Isinya adalah teori yang digunakan, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang lalu masuk ke bab 3 adalah bagian dari metodologi penelitian. Isinya itu menyangkut metode desain penelitian, waktu dan tempat, deskriptif variabel, populasi dan sampel, teknik penulisan data, instrumen, uji coba instrumen, teknik analisis data. Lalu masuk ke bab laporan, yaitu bab 4, yaitu bagian laporan, isinya melingkupi hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir bab 5 yaitu penutup. Lalu masuk ke sistematika proposal penelitian kualitatif. Yang pertama ada bab pertama yaitu bagian pendahuluan. Isi singkatnya adalah latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan definisi istilah. Masuk ke bab 5 yaitu landasan teori, adalah berisi teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang relevan. Bab ketiga adalah bagian metodologi penelitian, isinya adalah metode atau desain penelitian, waktu dan tempat, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen, uji keabsahan data, dan teknik analisis data. Masuk ke bagian 4 yaitu laporan, isi singkatnya adalah hasil dari penelitian dan pembahasan. Dan bagian terakhir adalah penutup. Seperti biasa, masuk ke uji keabsahan data penelitian kualitatif menurut Creswell 2015, yaitu yang pertama adalah kredibilitasnya atau perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Yang kedua adalah transferabilitas, yaitu uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Masuk ke dependabilitas, yaitu buku konsultasi, surat izin penelitian, analisis data pada lampiran, lalu pembuatan kesimpulan pada bab kelima. Yang terakhir adalah konfirmabilitas atau cara mendokumentasikan seluruh data dan hasil kegiatan analisis data dari penelitian. Masuk ke bab 6, teknik penulisan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah sendiri itu pertama ada kutipan langsung yang pendek, biasanya kurang dari 4 sampai 4 baris atau 40 kata, diintegrasikan dengan teks, jaraknya 2 spasi, diapit dengan tanda kutip, lalu diberikan penanda atau body note atau footnote. Lalu ke kutipan langsung yang panjang, biasanya lebih dari 4 baris dan 40 kata, dipisahkan dari teks, jaraknya 1 spasi, tanpa tanda petik menjorok ke dalam. Lanjut ke kutipan tidak langsung atau mengambil intisari dengan bahasa sendiri, diintegrasikan dengan teks, jaraknya 2 spasi, dan tidak menggunakan tanda kutip. Terakhir, penulisan daftar pustaka. Format yang umum digunakan adalah APA, MLA, IEE, dan Vancouver dan Chicago. Baiklah, itu saja materi ringkasan yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.